Menteri BUMN Erick Thohir masuk dalam bursa calon wakil presiden. Nama ketua PSSI ini bahkan muncul di 3 nama calon presiden potensial. Kemunculan nama Erick ditengarai tak lepas dari peran Presiden Jokowi yang mendorong ia sejak awal. Bahkan Presiden Jokowi membawa nama Erick Thohir bersama Sandiaga Uno kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri untuk dijadikan kandidat cawapres mendampingi Ganjar Pranowo. Jurnalis Tempo Francisca Christie bahkan pernah menulis pertemuan Jokowi dan Iriana menghadap ke Megawati dalam momen silaturahmi pasca Lebaran Idul Fitri beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan terbatas ini, Jokowi menyodorkan nama Erick sebagai kandidat cawapresnya Ganjar. Gue dengar Erick di PSSI itu tidak terlalu menggembirakan untuk PDIP. Oh, gimana aja? Jadi waktu setelah Lebaran itu kan Jokowi sempat nih membawa proposal, dalam tanda kutip proposal kepada Mega, nama Erick dan Sandi. Kita pernah bahas itu juga kan? Iya, betul. Nah, terus nama Erick Thohir ini di-mention pertama kali oleh Jokowi kepada Mega. Ini cocok untuk jadi Tapi ada pendamping. 2 nama kan, Ci? Ada 2 nama, Erick dan Sandi waktu itu. Nah, Erick waktu itu di-mention pertama. Dan ini cocok untuk jadi pasangannya Ganjar. Ganjar kan saat itu sudah diumumkan. Iya. Mega waktu itu kecut katanya. Tidak terlalu tidak terlalu happy lah. Dan katanya pembicaraan tentang Erick ini hanya 10 menit dibahas di Jokowi dan Mega gitu. Dan Mega ini agak kesel lah dengan Erick gitu karena Erick ini agaknya menggerus menggerus Ganjar ya waktu itu ya, karena kan PDIP yang menolak kan waktu itu. Kekesalan Megawati ke Erick Thohir bukan tanpa alasan. Huru-hara pembatalan penyelenggaraan Piala Dunia U20 menjadi biang kerok yang menggerus elektabilitas PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo. Christie juga membongkar pertemuan antara Partai Amanat Nasional atau PAN dan PDI Perjuangan beberapa waktu lalu di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Diketahui PAN sudah mengunci nama Erick Thohir sebagai cawapres yang mereka usung. Pertemuan lintas partai yang dilakukan PAN selalu membawa nama Erick sebagai bakal cawapres dari partai bekas pimpinan Amin Rais ini. Dalam pertemuannya dengan PDI Perjuangan, PAN juga diketahui menyodorkan nama Erick untuk berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Selain itu, pertemuan ini juga membahas persiapan logistik Pilpres dan portofolio kabinet jika Ganjar dan Erick menang di Pilpres 2024. Selain menyodorkan nama Erick Thohir sebagai cawapres, PAN disebut juga meminta jatah 4 kursi menteri kabinet. Ini ngomongin soal cawapres nih ya, menarik nih. Jadi PAN ini katanya sudah dikunci oleh Erick. Jadi waktu PAN ketemu Megawati di Diponegoro, DPP PDIP ya, Juni lalu kalau nggak salah. Zulhas itu sempat ketemu dengan Zulhas ini ketua umum PAN ya. Zulhas sempat ketemu dengan Megawati gitu. Nah di situ pembicaraannya Zulhas membawa 3 poin. Yang pertama Erick Thohir sebagai cawapres. Yang kedua adalah koalisi itu nanti pembicaraannya juga menyangkut soal logistik segala macam, dan yang ketiga adalah portofolio kabinet gitu. PAN minta 3 nih, 4. Jadi 4 menteri, 1 Menko, 2 Menteri Ekonomi, 1-nya Menteri Non Ekonomi gitu. Nah, waktu pembicaraan soal Erick Thohir ini, Megawati anyep katanya. Banyak kok yang ngajuin nama cawapres ke saya gitu. Setelah rombongan PAN itu pulang katanya, PAN bete. Jadi kayak wah suram gitu. Suram nih udah. Hari yang sama atau sehari kemudian ketemu dengan Gerindra. Betul. Dan di situ Gerindra bilang,
pembicaraan soal Erick Thohir ini lebih kental lah kalau di Gerindra gitu. Gerindra oke, asalkan Erick Thohir bisa beresin Caimin. Menarik, kata Erick Thohir bilang gini ke orang-orang PAN, saya mau beresin Caimin kalau dukungan lurah udah 100%. Nah, waktu itu dia menakar dukungan lurah baru 80%. Maksudnya itu ke Prabowo Erick ini pasangannya. Nah, ngomong-ngomong soal PAN dan PDIP, memang gue denger sama persis. Bahkan dibilang kalau keluar atau selesainya dari ketemuan Mega kalau menerima proposal Zulhas itu, mereka akan deklarasi hari itu juga. Ya, kalau terima Erick Thohir kan. Ya, kalau terima Erick Thohir. Bahkan yang gue dengar sebelum pertemuan dengan Mega, kalau Mega setuju, ini Bu Mega setuju ya untuk menerima Erick Thohir sebagai wapresnya Ganjar, hari itu juga nggak lama setelah deklarasi di Batu Tulis, itu PAN siap untuk langsung declare koalisi Ganjar. Ya, berarti koalisi berarti lah ya dengan PDIP. Ya, masalahnya kan Bu Mega juga masih belum mau menerima ya. Kecil lah peluangnya Erick Thohir ini untuk menjadi cawapresnya Ganjar. Karena memang gua dengar peluang kecil itu bukan cuman soal masalah PDIP dan Piala Dunia kemarin, Pram. Jadi ada juga kalkulasi yang memang gua dapet infonya, bocorannya yang dari orang-orang dekat di PDIP itu adalah soal wakil dari Ganjar itu adalah orang yang NU. Persoalan lain yang turut dibahas jurnalis Tempo adalah kewajiban supporting anggaran oleh BUMN di setiap event-event besar yang dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir. Bersumber dari sejumlah pengelola BUMN, pihaknya mengaku gerah dengan kewajiban mendukung event-event tertentu yang dihadiri Erick Thohir. Tempo mengambil contoh 2 agenda besar, yakni peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama di Jawa Timur dan peringatan Imlek di Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Mereka diminta untuk mendukung miliaran lah, lebih dari 1 M gitu, dan mereka sponsor lah ya, sponsorship atau ada dua model, satu sponsorship, satu CSR atau TJSL bahasanya. TJSL, tanggung jawab sosial, mirip-mirip CSR. Nah, masalahnya adalah mereka yang dimintai untuk sponsorship atau CSR itu adalah BUMN yang lagi tumbuh nih setelah pandemi kan. Keuangan mereka morat-marit kan. Majalah Tempo edisi 3 Juli juga sempat membahas program BUMN merevitalisasi sejumlah cagar budaya atas dasar perintah Erick Thohir, diantaranya Pura Mangkunegara di Kota Solo. Program revitalisasi ini diyakini Tempo untuk digunakan sebagai tempat resepsi pernikahan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep. Meski dalam keterangannya di majalah Tempo, Vice President Corporate Secretary PT Angkasa Pura I, Radian D. Yogisworo mengatakan, perusahaannya bagian dari Kota Solo karena mengelola Bandara Adi Sumarmo. Selain itu, Francisca Christie juga membongkar adanya grup WhatsApp bernama Ranger Medsos. Grup ini berisikan pasukan media sosial dari karyawan-karyawan BUMN dan karyawan Kementerian BUMN yang berfungsi untuk membangun resonansi publik Erick Thohir di dunia maya. Christie mengaku pernah diperlihatkan secara langsung isi percakapan dari salah satu member grup Ranger Medsos. Orang-orang BUMN ini juga diberdayakan untuk mendukung Erick Thohir dalam
terutama di medsos. Ya. Valid. Gimana tuh? Valid. Ini valid banget nih. Gue pernah lihat nih grupnya. Pernah lihat grupnya? Oh ya. Jadi, dan jangan lu masuk di grupnya. Waduh. Endorse. Kan gue bukan karyawan BUMN. Kali aja. Terus gimana ceritanya? Jadi gue lihat grupnya Pram. Jadi salah satu karyawan BUMN itu cerita ya, Pram Kang, bahwa di Kementerian BUMN dan BUMN itu mereka membentuk grup yang namanya Ranger Medsos. Ranger Medsos. Tugasnya, isinya dulu ini. Isinya adalah karyawan-karyawan BUMN dan karyawan-karyawan Kementerian BUMN. Yang milenial kayak gue gitu. Gen Z milenial. Kan gue udah bilang gue juga milenial. Enggak, lu generasi atas alfa. Terus ini udah ya, isinya anggotanya adalah orang-orang itu karyawan. Itu karyawan ya? Karyawan. Enggak semua tapi ya. Tidak semua. Ya tapi barisan milenial. Barisan milenial. Nah, tugasnya adalah memberikan komentar positif dan like di medsos-medsosnya Erick Thohir dan juga membentuk opini bahwa Kementerian BUMN ketika dipimpin oleh Erick Thohir ini lumayan berjaya lah gitu, dividennya naik, keuntungannya naik, segala macam. Jadi memberikan impresi atau persepsi positif lah ya. Iya, dan ada perintah untuk ketika sudah like dan komen itu di-capture ke atasannya gitu. Jadi semacam sudah lapor Pak. Sudah lapor Pak. Lu lihat langsung tuh ya. Iya. Gile. Cakep juga ya. Iya, deg-degan gue. Jadi selain punya buzzer ya kan, selain didukung buzzer lah, bukan punya ya kan, selain didukung oleh organik buzzer. Organik dong itu berarti ya. Ini ada pasukan organiknya Erick Thohir himself di Kementerian BUMN di internal lah ya. Gue nggak tahu ya siapa yang mengendalikan itu gitu. Tapi bukan tidak mungkin itu timnya Erick kan. Gitu. Orang yang ngasih info ini juga takut-takut. Waduh, kalau gue ketahuan bisa mati gue. Tapi kan itu pasti banyak kan, nggak cuma 5 orang gitu kan anggota itu kan. Nggak mungkin lah ya. Berapa karyawan BUMN di negeri ini cuy? Berapa BUMN itu banyak ya kan? Itu kan sekarang sudah bersempit BUMN-nya. Jadi 13 BUMN besar. Tapi karyawannya tetap banyak gitu. Pendukungnya juga banyak. Nah, gue denger juga katanya Erick Thohir ini sudah bentuk tim pemenangan untuk dia maju di Pilpres nanti. Siap kali nih Bapak satu ini ya. Siap dong. Gimana? Semua harus bersiap menghadapi 2024 ya kan? Kata orang dalam BUMN juga. Iya. Harus ada gitu ya. Tim pemenangannya ini orang-orang dekatnya Erick Thohir. Misalnya kayak mantan Mendak Muhammad Lutfi yang dulu temannya Erick juga kan, sama di Kadin, sama pebisnis di Amerika juga ketika mereka sekolah gitu kan. Ada Wisnu Tama juga, dan Wisnu Tama ini beberapa kali pegang proyeknya kementerian BUMN atau proyeknya pemerintah pusat. Kayak waktu di KTT ASEAN itu kan dia pegang proyek itu. G20 dia pegang itu. Lebih ke direktur semacam kreatifnya gitu Kreatif, kan. Ya. betul. Dan jangan lupa Wisnu Tama kan komisaris utama Telkomsel kan. Betul. Ya kan? Betul. Nah, teman dekat lah ya. Ya, teman dekat lah ya. Dan ada beberapa timnya Erick Thohir yang sekarang di Kementerian BUMN, termasuk Wamen BUMN, salah satu Wamen BUMN. Nah, lu lihat deh tuh siapa yang paling dekat dengan Erick dan siap menggantikan dia di Menteri BUMN ketika dia hadir di lantai 19 ya, meminta dana revitalisasi itu. Betul. Pura Mangkunegaran. Betul, itu termasuk salah satu pendukungnya. Tim pemenangan itu, dan mereka rutin katanya untuk bertemu di salah satu kafe di Jaksel, anak Jaksel banget lah. Gitu, infonya gitu. Nongkrongnya di Jaksel lah ya. Dia harus coba ke Bekasi, lebih keren itu di Bekasi. Oke lah. Oke. Risti juga mendapati adanya satu standar operasional prosedur atau SOP saat BUMN menyelenggarakan kegiatan. Isinya diantaranya wajib mencantumkan foto Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Gue dengar ada juga tuh program yang bukan hanya satu kali dilakukan, tapi cukup masif dilakukan di beberapa lokasi ya untuk mengendorse atau mendukung Erick Thohir sebagai kandidat potensial lah dalam pemilu 2024. Salah satunya di ATM. Di ATM ya betul. Ya. Jadi kalau kita lihat setahun belakangan ini banyak banget ya muncul di berbagai event BUMN gitu muncul
fotonya Erick Thohir. Kita tidak melihat itu di menteri-menteri BUMN sebelumnya nggak sih? Gitu ya. Nah, infonya lagi nih dari orang dalam BUMN, dan gue melihat nih ada semacam PDF atau ini ya, dokumen gitu ya. SOP lah, semacam SOP. Kalau kalau BUMN ini mau mengadakan event gitu, salah satunya di visualnya harus ada fotonya Erick Thohir di mana-mana, baik itu di merchandise atau di spanduk, di baliho. Sama kayak waktu mudik gratis kemarin. Mudik gratis kan bus-bus